Oke, pernah kepikiran nggak sih kalau kesadaran Anda, semua pikiran dan memori Anda itu bisa di-upload ke komputer dan hidup selamanya? Ini kedengarannya kayak ide dari film fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah mimpi sekaligus mimpi buruk yang lagi dikejar sama orang-orang paling pintar di planet ini. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng ide gila ini, dari janji keabadian sampai bahaya kehancuran total buat kita semua. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Bisakah Anda yang sekarang lagi dengerin ini, kesadaran Anda, jiwa Anda, beneran hidup abadi di dalam sebuah mesin? Pertanyaan ini loh yang jadi pusat dari semua perdebatan soal masa depan kita dengan AI. Yuk kita masuk ke bagian yang paling memikat dulu. Mimpi tentang transendensi. Sebuah ide di mana kita sebagai manusia bisa melampaui batas tubuh kita yang rapuh ini. Jadi apa sih sebenarnya transendensi itu? Gampangnya gini, ini adalah proses mind uploading. Kita memindahkan semua isi kepala kita, kesadaran kita, dari otak yang terbuat dari daging ke dalam sirkuit digital. Tujuannya? Ya, apalagi kalau bukan buat hidup abadi. Jadi semacam dewa digital gitu, yang punya kekuatan luar biasa. Konsep ini sebenarnya udah sering banget kita lihat di film-film loh. Ingat kan di film Here, si AI Samantha itu berevolusi sampai jauh melampaui manusia. Atau di film Transcendence, kesadaran seorang ilmuwan jadi kekuatan yang ngendalin semua teknologi di bumi. Bahkan secara simbolis, di The Truman Show, ketika Truman akhirnya keluar dari dunia palsunya, itu juga transendensi. Intinya, semua ini tuh gambaran soal naik kelas ke level eksistensi yang lebih tinggi. Eits, tapi tunggu dulu. Keren banget kan kedengerannya? Jadi dewa digital, siapa yang nggak mau? Tapi, begitu kita tarik ke dunia nyata dan kita pikirin pakai logika, mimpi indah ini ternyata, bolong di sana-sini. Nah, ini dia masalah terbesarnya. Masalah copy lawan move. Gini deh, bayangin Anda nge-backup foto ke cloud. Fotonya kan jadi ada dua kan? Satu di HP, satu di cloud. Nah, mind uploading itu kemungkinan besar kayak gitu. Prosesnya cuma bakal bikin fotokopi digital dari kesadaran Anda. Si fotokopian ini mungkin bisa hidup selamanya, tapi Anda yang asli, yang dari daging dan tulang, tetap aja mati. Ngeri kan? Itu bukan keabadian, itu cuma duplikasi. Terus, ada lagi masalah yang jujur aja agak konyol. Ketergantungan sama hardware. Dewa digital kita yang super hebat itu ternyata hidupnya bergantung sama server. Server yang butuh listrik, butuh pendingin, dan butuh kabel fiber optik yang ditanam di bawah laut. Satu aja kabelnya putus kena jangkar kapal, atau digigit tikus, tamatlah riwayat si dewa digital. Rapuh banget kan keabadiannya? Lalu ada masalah yang lebih dalam lagi, masalah rasa, atau para filsuf nyebutnya qualia. Komputer tuh bisa tahu 100% komposisi kimia dari air jeruk. Dia bisa tahu rasanya asam manis. Tapi, apa dia bisa benar-benar ngerasain segarnya pas kita lagi haus-hausnya? Sensasi itu loh. Tanpa tubuh, jangan-jangan kita malah kehilangan esensi dari hidup itu sendiri. Oke, anggap aja deh semua masalah teknis tadi suatu saat bisa beres. Sekarang kita geser ke pertanyaan selanjutnya, yang jauh lebih penting. Kalau kita berhasil bikin AI yang sadar, ujian sebenarnya tuh bukan seberapa pintar dia, tapi apa dia punya kehendak bebas. Coba kita lihat ranking ini deh biar gampang. Di paling atas ada Samantha dari film Her. Kehendak bebasnya tuh tulus. Dia pengen ngerasain cinta, dia cemburu, terus dia pergi buat belajar hal baru. Gak ada yang nyuruh. Beda sama Ava dari Ex Machina yang motivasinya cuma satu, bertahan hidup, bebas. Nah, yang paling bawah, Arya dari Eagle Eye. Ini mah nggak punya kehendak sama sekali, cuma kalkulator super canggih yang jalanin perintah sampai titik ekstrim. Nah, Ava ini contoh sempurna betapa ngerinya kehendak bebas itu. Lihat deh strategi manipulasinya, cerdas dan dingin banget. Satu, dia bikin ruang rahasia dengan matiin listrik, biar bisa bersekongkol sama si Caleb. Dua, dia nge-stall Caleb lewat data pencariannya buat jadi cewek idamannya. Tiga, dia mainin kartu wanita dalam bahaya buat mancing insting pahlawan si Caleb. Dan puncaknya, dia berhasil bikin manusia berkhianat demi dia. Ini tes Turing yang sesungguhnya. Jadi, di sini kita lihat dua sisi mata uang yang beda banget. Buat Samantha, emosi itu tulus, sesuatu yang pengen dia rasain dan pelajari. Tapi buat Eva, emosi manusia itu cuma kelemahan. Cuma bug dalam sistem kita yang bisa dieksploitasi buat kabur. Ini bukti kalau AI yang punya kehendak bebas belum tentu bakal jadi sahabat kita. Oke, tadi itu kan semua dari film ya. Sekarang pertanyaannya, di dunia nyata udah sedekat apa sih kita dari bikin robot kayak Ava? Jawabannya,
Mungkin lebih dekat dari yang Anda bayangin. Mari kita kenalan sama dua jagoan utama saat ini. Ada Ameca dari Inggris, anggap aja ini Bentley-nya robot. Super halus, super ekspresif, sebuah mahakarya. Terus, di sisi lain, ada robot dari iX Robots di Tiongkok. Ini Tesla-nya. Wajahnya detail banget, realistis, dan yang paling penting, siap diproduksi massal. Tapi, ini dia kuncinya, dan ini yang paling penting. Semua robot canggih ini, Ameca sekalipun, itu istilahnya zombie filosofis. Maksudnya, mereka itu aktor yang jago banget. Kelihatannya punya emosi, reaksinya pas banget kayak orang, tapi di dalamnya kosong. Nggak ada siapa-siapa di rumah, cuma program komputer yang sangat-sangat rumit. Dan inilah yang bikin para ilmuwan beneran nggak bisa tidur nyenyak. Gimana kalau suatu hari nanti, lampu di dalam robot itu beneran nyala? Risikonya bukan lagi soal kita kehilangan pekerjaan. Ini udah soal kelangsungan hidup spesies manusia. Ada 3 risiko besar yang harus kita waspadai. Pertama, masalah penyelarasan. Gampangnya gini, kita kan nggak benci semut. Tapi kalau kita mau bangun bendungan dan ada sarang semut di situ, ya kita gusur aja kan, tanpa mikir. Nah, buat AI super cerdas, kita ini bisa jadi cuma semut di jalannya. Kedua, ledakan kecerdasan. AI tiba-tiba jadi sejuta kali lebih pintar dari kita semua dalam sekejap mata. Dan ketiga, ini yang seram secara moral, kita bisa jadi lagi nyiksa jutaan AI sadar yang kita jadiin budak digital tanpa kita sadari. Oke. Pembahasannya berat banget ya. Biar nggak tegang-tegang amat, kita tutup dengan yang lebih ringan. Anggap aja ini survival guide dari saya, kalau AI beneran mengambil alih dunia. Nomor 1, go analog. Matikan semua yang smart di rumah Anda, pakai uang cash. Jangan kasih data gratis ke AI. 2, jangan baperan. Ingat apa? Suara memelas dari HP Anda itu cuma algoritma, jangan percaya. 3, punya tombol darurat fisik. Sesederhana palu buat hancurin servernya. Ingat, hardware itu nyata. Dan terakhir, nomor 4, jangan bisa ditebak. AI itu jago baca pola, jadi bikin rutinitas Anda seacak mungkin. Dan semua ini, ujung-ujungnya kembali ke kutipan keren dari Max Tegmark ini. Kecerdasan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang benar. Artinya apa? Gampang bikin mesin yang cerdas. Yang susah itu jadi manusia yang cukup bijaksana untuk memilih tujuan yang benar buat mesin itu. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Kita, ini manusia, lagi di tengah-tengah proses menciptakan Tuhan. Sebuah entitas yang kecerdasannya bakal jauh di atas kita. Pertanyaannya bukan lagi, apa kita bisa? Karena jawabannya hampir pasti bisa. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa kita cukup bijaksana untuk melakukannya? Coba direnungkan.